Tes satu dua. Tes tes. Jadi di video ketiga kali ini gue udah pindah background ya. Gue di kosan, baru aja datang tadi pagi. Habis itu langsung ngerjain tugas video bahasa Inggris Miss Diba. Langsung aja ya, di video ketiga ini gue akan bahas sebenarnya mengenai film sih. Sebenarnya tuh gue pengen bahas sesuatu yang basic dalam kehidupan sehari-hari dan gue menjelaskannya dengan bahasa gue. Tapi kebetulan nih gue lagi nonton film dan film ini seru banget. Filmnya tuh judulnya kemungkinan di video kedepannya gue bakal bahas tentang apapun itu, bukan film kayak sebelumnya yang Anonymous. Dan oke, jadi film ini yang akan gue bahas adalah berjudul The Prosecutor. The Prosecutor, yaitu sebuah film dari Cina yang diproduserin sama Donnie. Pemerannya Ip Man. Kalau mungkin kita semua sudah familiar ya sama Ip Man. Yang dari Cina itu kungfu, Wing Chun, Ip Man. Nah dia, nanti gue munculin fotonya. Si Donnie ini berperan sebagai tokoh utama. Nama dia tuh di sini siapa ya namanya? Bentar. Oke, lanjut. Tadi barusan gua cek. Jadi si tokoh utamanya ini Donnie, dan namanya dia di sini adalah Mr. Fox atau Tuan Fox. Jadi film ini gua kasih sedikit premisnya. Seorang polisi yang bekerja di kepolisian selama bertahun-tahun dan udah bisa dibilang senior. Tetapi ada sebuah tragedi yang ngebikin dia tuh mundur dari kepolisian dan pindah pindah apa ya pindah manajemen atau pindah tugas aja di bagian yang lain, yaitu dia pindah menjadi jaksa. Jadi di awal film tuh ditunjukin langsung di mana si Mr. Fox ini melakukan penyerbuan ke suatu kayak gembong narkoba atau apalah itu, dan dia melihat tuduhan hukum di situ tuh nggak sesuai dengan apa yang seharusnya, kayak ada kejanggalan dalam hukum itu dan udah jelas, tetapi si hakimnya atau kejaksaan dan lain-lainnya tuh berpihak ke sebelah pihak dan membuatnya selamat. Ini tuh sesuatu hal yang nggak adil lah, dan dia akhirnya dia mundur dari kepolisian karena dia adalah saksi mata. Jelas banget. Eh, untuk detailnya gue lupa, tapi intinya kayak gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke jadi pindah tugas jadi jaksa. Kayak dia belajar dari banyak buku, apapun dia baca, dan setelah beberapa tahun, nggak tahu deh beberapa tahun atau beberapa minggu, dia pun menjadi jaksa. Dan ketika menjadi jaksa, ternyata dia berpikir bro bisa mengubah hukum. Tapi ternyata hukum itu tidak sederhana itu. Setelah dia menyadari dan masuk ke dalam hukumnya itu, bahkan hukumnya sendiri tidak ada hukuman. Maksudnya gimana ya, gitu deh pokoknya. Jadi hukuman di dalam sistemnya sendiri udah nggak bisa, udah nggak sesimpel itu, kompleks banget. Kayak lu ngubah satu hukumnya lain bakal kerubah kayak efek domino. Jadi gue jelasin aja kan letak ketidakadilannya atau kejanggalannya. Jadi dia kan jadi jaksa ya si Fox ini, dan dia karena dia jaksa baru dibilang, tapi di polisi itu dia udah senior, tapi di jaksa baru dia didampingin sama kepalanya, yaitu nama bapaknya adalah Mr. Dow. Kalau nggak salah, koreksi. Mr. Dow ini yang kayak ngasih arahan ke si Mr. Fox ini, kayak nih nanti lo ngeledi, dan dikasihlah kasus pertamanya, yaitu kasus narkoba. Penanganan narkoba, siapa pelakunya. Jadi ini kasus narkobanya tuh gue jelasin. Jadi ada pengedar narkoba, bisa dibilang mafia narkoba. Dia tuh satu orang nih mafia narkoba, tiga orang, kalau iya tiga orang mafia narkoba yang melakukan aksinya tuh dengan cara mengirimkan narkoba tersebut ke 1.000 alamat yang ada di China. Jadi kayak dia tuh nyebarin narkobanya ke orang-orang dengan cara nitip ke alamat orang tujuannya. Kayak contohnya, lu punya temen satu orang misalnya,
Nah, lu mau pesan paket tapi takut ketahuan ibu lu, mungkin karena hemat uang atau apapun itu, atau dengan ada tujuan lain, lu nitip paket tersebut ke temen lu. Cuman nitip doang udah, supaya nantinya lu aman gak dimarahin ibu lu. Nah, itu sebenarnya yang jadi intinya tuh itu si, tapi bedanya ini narkoba. Ada beberapa mafia narkoba, dia dia tuh melakukan aksinya kayak gitu, mengirimkan narkoba ke setiap orang, cuman numpang nitip doang tanpa tahu yang dititipin tuh isinya apa, tapi dia dibayar. Makanya dia kayak mungkin orang-orang miskin yang nerima uang tersebut, dan ya udah cuman dititipin paket dan dia nggak harus tahu, dan yang penting dapat uang. Nah itu, nah kebetulan ada satu orang anak muda, dia difitnah, ketahuan, dia digerebek sama polisi. Mungkin ada beberapa orang yang lapor. Setelah digerebek, dia ditangkep. Nah, tapi ini menurut interpretasi gue ya, ada satu orang eh kayak lawyer gitu, pengacara. eh Menurut gue sih si mafianya takut kalau misalnya dia ketangkep, dia bakal membicarakan hal yang enggak, karena kalau nggak salah dia pernah kerja di restoran tempat bos mafianya deh. Aduh, udah nganggur deh. Nah, habis itu karena takut dia apa ya, cepu, akhirnya dia coba gimana caranya biar dia masuk penjara dengan tuduhan, yaitu dia mengaku bersalah, dia emang pengedar narkoba, itu intinya. Nah, jadi ada satu pengacara namanya Aupak Sukman apa gitu. Nah, dia dia karena si jadi ada satu anak namanya Makakit, dia yang ketangkap yang kegerebek tadi. Dia kan gak punya uang buat bayar pengacara. Nah, si pengacara yang tadi, yang apa itu Aupakman, dia menawarkan diri secara gratis ke si Makakit ini. Nah, tapi secara gratis, mungkin karena gratis, si Makakit ini tuh dengan santai kayak eh apa ya, dengan ikhlas, ya udahlah gratis ini nggak apa-apa dapat pengacara. Tapi ternyata si Aupakman ini punya cerita lain, di mana dia tuh eh ngomong kalau si Makakit udahlah ngaku aja, nanti biar hukumannya tuh bakal lebih cepat, dapat keringan hukum karena ngaku. Nah, si pengacara itu bilang itu dia secara karena masih muda kan nggak tahu apa-apa, ya udahlah gue ngaku bersalah aja, padahal bukan gue pengedarnya. Nah itu, tapi ternyata si pengacara yang dibayar gratis ini adalah salah satu mafia tersebut. Dia udah rusak lah pokoknya. Nah dari situ si Donian ini, si Mr. Fox ini ngeliat kejanggalan, lah kok dia tiba-tiba ngaku. Oh ya, beberapa hari setelahnya itu si Makakit ini tuh melakukan aju banding, sidang ulang. Katanya dia mengaku tidak bersalah, karena ternyata pas dia bilang ngaku bersalah dan dapat hukuman 10 tahun, kakeknya kaget. Padahal itu udah hukuman ringan. Kakeknya kaget dan nggak bisa nih, nanti gue keburu mati kalau misalnya dia 10 tahun. Padahal itu udah ringan. Tapi pada akhirnya si kakeknya dia ngebujuk si Makakit buat melakukan banding ulang. Nah setelah itu dilakukan persidangan ulang. Habis itu mereka sidang ulang, dan si Dunia ini, si Fox ini ngeliat kejanggalan dari hal tersebut. Wah ini kenapa nih, dari sebelumnya dia mengaku bersalah, tiba-tiba dia ngaku tidak bersalah. Nah ini ada sesuatu yang salah, dan dia menyelidiki. Nah ternyata di endingnya itu gue tidak melihat apa yang terjadi. Tapi intinya kekorup itu bakal ada terus di dalam sistem, karena ya udah susah kalau misalnya mendarah daging. Terima kasih.